Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Adab kepada orang tua kemarin yang pertama apa? Bersyukur. Yang kedua, kemarin gimana di antara bentuk syukur? Mendoakan setiap sholat. Yang kedua, berkata lembut dan beradab ketika berbicara kepada mereka. Yang ketiga, tidak bersafar kecuali atas izin mereka. Yang keempat, tidak menyelisihi sehingga mengundang kemurkaan mereka. Kemarin tentang jurah ya. Yang kelima, khidmatuhuma, berkhidmat kepada keduanya. Khidmat itu khadim, dari kata khadim. Khadim itu membantu. Nah, gimana tuh caranya? Berarti sebagaimana seorang pembantu kepada tuannya. Khidmat benar-benar. Mau makan diambilin, ya. Jangan kebalik. Antum mau makan, ibu antum yang ngambilin. Ada kayak gitu gak? Jujur aja, jujur. Ya, jangan kebalik ya. Ambil makanan sendiri. Justru mereka kalau mau makan, antum yang ambil. Minuman. Berkhidmat kepada keduanya. Dah, Umar. Rawan Nasa'i. Meriwayatkan Imam An-Nasa'i bisanadin hasan, dengan sanad yang baik. Bagus. An Muawiyah bin Jahimah As-Sulami radhiyallahu anhuma anna Jahimah radhiyallahu anhu, bahwasanya Jahimah jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah, dia mengatakan, wahai Rasulullah, aradtu an aghzuwa, aku ingin perang. Aku ingin ikut berjihad, kata si Jahimah ini. Astathiruka, yang dengan itu aku astathiruka, bagaimana pendapatmu, gitulah. Ya Rasul, aku ingin pergi untuk jihad, bagaimana pendapatmu? Faqala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hal laka min ummin, apakah kamu masih memiliki ibu? Qala na'am, kata si sahabat ini, iya, saya masih punya ibu. Qala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, falzamha, maka ilzam ibu antum. Ilzam tu tempelin, khidmatin. Fa innal jannata, sesungguhnya surga itu, tahta rijlaiha, berada di bawah kaki, di bawah kedua kaki ibumu. Nah, ini perkataan yang maklum ya, ternyata hadis Rasulullah SAW. Surga di bawah telapak kaki ibu. Maksudnya apa sih? Keridhaan ibu antum itu jadi penentu surga atau nerakanya antum. Allah jadikan ridho Allah sesuai dengan ridhonya ibu antum. Sama sebagaimana nanti antum punya istri pun, nanti Allah jadikan ridhonya Allah kepada istri antum digantungkan dengan ridho antum. Jadi istri antum nih nanti itu kalau antum ridho dengan dia, itu ada jaminan besar surga bagi dia. Walaupun ibadahnya biasa-biasa aja, tapi kita tetap harus ngelakuin yang ini ya, yang wajib ya. Nah, begitupun antum kepada ibu antum. Kalau antum dalam keadaan menjalankan yang wajib, meninggalkan yang haram semampu mungkin, tapi tentu kan pasti ada kekurangan-kekurangan manusia. Hal-hal yang sunnah mungkin biasa aja lah. Tapi ibu antum ridho sama antum, ridho itu maksudnya, ya Allah, aku puas dengan sikapnya anakku kepadaku. Maka ini ada penjamin surga buat antum. Sebaliknya, antum punya amalan sunnah banyak, tapi sering terjadi antara antum dengan ibu antum hal-hal yang tidak menyenangkan dia, sehingga dia kurang ridho, kurang puas antum tuh jadi anaknya. Walaupun kondisi antum thalib, seorang siswa, jago bahasa Arab misalnya, hafalan banyak, ya, kalau ibu antum gak ridho, ada jaminan neraka. Nah, berarti di antara tugas seorang anak, dia ambil hati ibunya selagi masih perkara yang mubah. Nah, ibu antum nyuruh apa, kalau misalnya masih hal yang boleh,
maka udah turutin aja, nggak usah dikasih saran dan apa. Yang penting turutin dulu. Walaupun permintaannya aneh-aneh, turutin dulu. Nanti kalau udah selesai baru antum boleh kasih masukan kenapa nggak gini aja dan seterusnya. Seperti kemarin contohnya apa? Anda contohkan kemarin apa? Misalnya permintaan aneh-aneh. Nah, misalnya pengen makan mie kuah pakai piring, udah ikutin aja dulu. Taatin dulu, nanti baru saranin. Kan jadi gampang tumpah mak misalnya dan seterusnya. Ya, tapi yang penting ikutin dulu. Ridho dia. Kalau dia udah ridho, insyaallah ada jaminan surga. Sama kayak antum tahu, setelah sahabat itu apa? Tabiin. Siapa tabiin terbaik? Dia hidup di zaman Rasul, tapi nggak ketemu Rasul aja. Hah? Ibnu Abbas sahabat. Ali bin Abi Thalib sahabat, saudaraku. Banyak tabiin yang ulama, Hasan Al-Basri, Sufyan Ats-Tsauri. Yeah. Uwais Al-Qarni. Dia bukan ulama. Ya, padahal ulama tuh banyak di zaman tabiin. Hasan Al-Basri tadi, Said bin Jubair, banyak tuh murid-muridnya Ibnu Abbas. Teriwayatkan ilmunya, Al-Quran, tafsirnya. Tapi ulama sepakat, tabiin terbaik justru Uwais Al-Qarni, bukan ulama sama sekali. Karena Rasulullah SAW suruh sahabat untuk kalau ketemu sama dia suruh istighfar. Ya, beliau hampir saja ketemu Rasulullah SAW karena memang pengen ketemu Rasulullah SAW, cuma terhalang karena ibunya. Sehingga jadilah dia cuma sebatas tabiin. Karena kalau sahabat kan syaratnya dia harus ketemu Rasul, terus mati di atas imannya. Nah, si Uwais Al-Qarni mati di atas iman, alhamdulillah. Sezaman tapi nggak ketemu, gara-gara ibunya. Ya, ibunya suruh untuk khidmat, minta dia berkhidmat, dia nurut dan jadi keridhaan bagi ibunya kepada dia, dan itu sebab keridhaan Allah kepada dia. Dan harum namanya Uwais Al-Qarni. Banyak anak-anak kaum muslimin yang dikasih nama Uwais. Ya kan? Ya, apalagi yang diharapkan? Kecuali supaya nanti anaknya jadi seperti Uwais Al-Qarni. Dan diantara yang paling menakjubkan adalah dari amalan tersebut doanya makbul. Sampai orang kayak Umar, antum bayangin, orang-orang kayak Umar disuruh minta doa sama dia. Umar bin Khattab, kurang mulia apa dia? Diriwayatkan Uwais Al-Qarni orang berkulit hitam. Ada tanda penyakit seperti penyakit lepra kalau nggak salah ya. Dia punya penyakit lepra banyak dulu, kemudian dia minta Allah sembuhkan, tapi sisakan sedikit saja. Permintaan orang soleh. Dia nggak minta sembuh total, mintakan sisakan sedikit saja supaya dia ingat dia tuh pernah punya penyakit tersebut. Berarti supaya nggak sombong. Yang keenam, ada tambahan sedikit. Termasuk antum yang mungkin punya selisih paham sama orang tua. Gimana pun caranya selisih paham antum, walaupun antum di atas hak, ya, ibu antum atau orang tua antum meyakini hal yang batil dari sisi syar'i, tetap gimana caranya kondisikan antum pegang hak tersebut, nggak ikutin kebatilannya, tapi ibu dan ayah antum tetap ridho sama antum di sisi yang lain. Walaupun dia nggak ridho antum, nggak meridhoi antum di sisi yang hak, misalnya antum nih Wahabi misalnya kan, sedangkan orang tua antum enggak misalnya. Dan kita tahu kita hak menjalankan sunnah Rasulullah SAW hak. Gimana caranya antum tetap pegang itu dalam keadaan ibu antum ridho karena perkara yang lain. Kalau perkara yang itu udah susah, ya nggak bisa antum yakinin dengan metode dakwahin orang tua misalnya. Ya ummi ittaqillah misalnya kan, nggak bisa kita anak kecil. Ya antum di hadapan dia ya antum tuh ya bayi yang dia cebokin dulu. Mau segede apapun sekarang, mau jenggotnya tebal juga, antum tetap bayi yang disebokin dulu. Gak bisa kita dakwain. Cuman gimana caranya dia ridho sama antum dari sisi yang lain. Nah, biar anak gue biar Wahabi juga khidmatnya misalnya luar biasa kan. Nah dari situ bisa, insya Allah bisa masuk hidayah. Kalau capek langsung pijitin, kukunya guntingin, banyak cara-caranya tuh.
Biasanya ke ibu itu ya. Kalau bapak sering-sering ajak ngobrol. Bapak tuh senang diajak ngobrol. Yang keenam, ad-du'a lahuma, berdoa kepada keduanya atau berdoa mendoakan keduanya ba'da mautihima, setelah wafat keduanya, wal istighfaru lahuma, dan beristighfar kepada keduanya. Ini cara berbakti setelah orang tua wafat. Dan gak ada agama selain Islam yang punya metode ini, berbakti setelah wafat. Rata-rata agama sebaik apapun selain Islam, dan kita tetap yakini tidak ada agama yang benar kecuali Islam, batas bakti hanya sampai wafat. Liqaulihi ta'ala, karena sabda Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan katakanlah, wahai anak-anak, ibaratnya lah, ini khitabnya kepada semua kaum muslimin, sering-seringlah berdoa, rabbirhamhuma, wahai Rabbku, irhamhuma. Apa irhamhuma? Rahmatilah mereka, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka rabbayani. Wah, ini uniknya nih doa nih. Kan biasa gitu ya. Ya Allah, rahmatilah aku, rahmatilah mereka berdua sebagaimana dulu mereka merahmati aku. Kan gitu, cocok kan? Tapi Allah enggak pakai kama rahimani shaghira. Rabbirhamhuma kama rahimani shaghira. Allah malah ganti lafaz terakhirnya kama rabbayani, rabba. Yurabbi, tarbiyah. Apa tarbiyah? Mendidik. Wahai Rabbku, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka dulu mendidikku saghira, ketika aku kecil. Lihat, berarti ketika seorang anak doa ini, maka bagian rahmat buat orang tuanya, besar atau kecilnya, sesuai dengan dulu gimana dia didik si anak. Jadi rahmatnya Allah kepada orang tua yang anaknya doakan itu enggak sesuai dengan kasih sayang dia kepada anaknya, tapi sesuai dengan pendidikan si dia kepada si anaknya. Jadi misal ada orang tua, dia sayang banget sama anaknya, tapi dengan sayangnya tersebut, antum tahu beberapa kasus atau banyak kasus sayang yang berlebihan itu merusak anaknya. Dia sayang sama anaknya, dikasih gadget terus, ya, dikasih main HP. Akhirnya nanti apa-apa, kalau mau apa-apa anaknya dikasih terus. Ini kan nanti efek jangka panjangnya, ini anak akan bangkang. Kalau nggak dapat apa-apa ngamuk dia. Sampai gede nanti orang tuanya nggak punya apa-apa dibentak. Ini sayang nih, sebab kesayang yang berlebihan, tapi salah dalam pendidikan. Orang tua kayak gini, kalaulah si anak doain rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, nanti rahmat yang Allah kasih kepada mereka kecil. Karena tarbiyah yang Allah gantungkan rahmat itu dengan tarbiyah mereka kepada si anak. Sebaliknya, ada orang tua yang tarbiyahnya luar biasa, dididik agama dari kecil. Walaupun orang-orang melihatnya, wah ini anak nggak sayang nih sama, ini orang tua nggak sayang sama anaknya. Masa anaknya cuma disuruh ngaji, nggak pernah dibeliin mainan, nggak pernah diajak jalan-jalan. Anaknya cuma disuruh masuk ke rumah tahfiz, nggak pernah diajak jalan-jalan. Tiap hari cuman suruh setor hafalan. Ya, sampai kelihatannya tuh anak tuh, sampai kelihatannya pun tuh anak nggak suka main. Ada sebagian anak kayak gitu. Ponakannya Ustadz Ana, Ustadz Isam Aini namanya. Dia punya keponakan, orang tua yang orang tuanya itu bukan keponakannya, anaknya keponakannya dia. Jadi cucu tapi dari ponakannya. Nah, rumit lah pokoknya lah. Itu nikah dengan hafiz Quran. Dianya juga hafiz loh. Itu anak 8 tahun udah 30 juz hafalan. Tapi nggak kenal mainan, nggak punya temen. Diajak main sama teman-teman sebayanya, nggak betah. Lebih suka di rumah. Lihat tukang mainan, dia cuma beli hal-hal yang sederhana. Nanti beli, dia mainin di rumah sambil murojaah. Lisannya tuh murojaah terus tuh anak kecil tuh. Orang awam akan ini anak tersiksa, tapi dia senang. Sampai ini anak dikatakan, kata Ustadz Ana tuh, kalau dibawa ke rumah Ustadz Ana kan rumahnya mungkin agak besar ya, banyak
Ya, ada teknologi-teknologi yang mungkin lumayan lah. Itu anak ngeliatin, ini apa sih namanya? Oh, ini TV, nggak ngerti dia. Ya, karena di rumahnya nggak ada apa-apa kecuali hafalan Quran. Tapi antum nggak bisa vonis satu anak sedih. Wah, tuh anak tersiksa, enggak. Cuman kan di mata orang kayak tersiksa. Tapi itu tarbiyah. Nanti seandainya itu anak besar, dia doa Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Walaupun keadaannya susah, nggak kenal HP dan sebagainya, itu bisa jadi nanti pahala rahmat yang Allah kasih ke orang tuanya besar banget. Karena dari sisi tarbiyah. Jadi Allah mengkaitkan rahmat Allah kepada orang tua yang didoakan oleh anaknya pakai Rabbayani shaghira, dengan tarbiyah. Nah, ini jadi fondasi juga nih untuk antum nanti kalau misalnya berkeluarga, punya anak, maka fokusnya itu tarbiyah, bukan kasih sayang. Tentu kasih sayang kita semua punya, cuma kasih sayang yang melahirkan pendidikan. Jangan kasih sayang yang berlebihan. Rawi Muslim, beliau menambahkan dalam satu hadis, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza matal insan," jika mati seorang manusia, in qata'a anhu amaluhu, putus amalnya, illa min salas, kecuali 3 perkara. Ada 3 amalan yang pahalanya enggak putus setelah wafat. Nah, ini hadis ini yang pertama, illa min shadaqatin jariyah. Pertama, pahala jariyah. Pahala jariyah diantara mananya wakaf. Orang yang sudah mati tapi dia punya wakaf masjid, wakaf air sumur dan sebagainya, ya, maka pahalanya terus mengalir walaupun dia mati. Au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat yang pernah diajarkan ke orang. Ini wafatnya pun masih terhitung hidup. Nah, ini yang disebut panjang umur nih, yang kayak gini nih. Contohnya siapa? Imam Bukhari, Imam Muslim. Masih antum sering dengar nama-namanya. Abu Hurairah, padahal sudah wafat. Nah, ini yang disebut umur kedua. Pahalanya terus berjalan walaupun dia wafat. Ini diantara makna, makna ketika antum minta, ya Allah panjangkanlah umurku. Diantara maknanya itu, minta ketika setelah wafat pahala antum tetap berjalan, entah melalui ilmu atau sedekah jariyah tadi. Yang ketiga, dan ini pembahasan intinya, awaladin sholihin yad'u lahu, atau yang ketiga, anak yang saleh yad'u lahu, yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, ketika seseorang punya anak yang soleh sering doain, itu diantara pahala jariyah yang terus mengalir setelah tuh orang wafat. Di sini, sebagaimana judul poin tadi, berdoa kepada orang tua setelah wafat. Maka kalau antum ingin menjadi anak yang soleh dan mendapatkan atau memberikan manfaat kepada orang tua yang sudah wafat, maka dengan mendoakannya. Nanti balik lagi ke poin pertama tadi. Ya, doakan sebelum salam minimal tuh. Nah, ini diantara doa yang antum bisa ucapkan yang atas tadi, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Siapa yang orang tuanya sudah wafat mungkin? Di antara antum? Enggak ada, alhamdulillah. Nah, ini jadi ilmu bekal nanti ya. Di sini antum kalau sudah belajar durus dulu belum? Udah jauh? Juz 2 baru dikit, udah ngerti naat? Nah, lihat di situ. Aw waladin sholihin yad'u lahu. Waladin sholihin. Sholihin ini naat buat waladin. Kan? Waladin sholihin. Kalau marfu waladun sholihun. Nakirah. Naat. Yad'u lahu ini juga naat. Yad'u lahu ini kalimat jumlah fi'liyah terletak setelah isim nakirah. Nanti ada kaidah. Kalimat terletak setelah isim nakirah juga itu naat juga. Berarti kan ini artinya seorang manusia jika wafat terputus amalnya. Kecuali 3, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Ada 2 naat di sini pada kata waladin. Solihin sama yad'u lahu. Naat itu apa? Kata sifat. Berarti tidaklah soleh seseorang sampai dia sering doain orang tuanya. Karena jadi naat di sini. Nah, ini isyarat ini. Jadi mau label soleh dicap sama satu kampung, kalau ternyata Allah tahu antum jarang doain orang tua, di mata Allah antum belum soleh. Ya, Anda ingat hadis ini pernah ditanya sama seorang perempuan namanya Ummu Muhammad. Dia tanya sama Syekh Akram bin Ziyadah, muridnya Syekh Albani. Dia tanya sama Syekh, ya Syekh, bukankah Rasul mengatakan idza matal insan in qata'anhu amaluhu illa min salas, illa min shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bi awwaladin sholihin yad'u lahu. Dia bacain ke Syekh hadis ini.
Ya Syekh, bukannya Rasul mengatakan kalau wafat seseorang terputus amalnya kecuali 3, sedekah jariah tadi, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Terus antum tahu dia bilang apa? Si orang tua ini. Orang tua ini mengatakan, ya Syekh, aku punya anak yang wafat di usia 17 apa berapa belas gitu, belum 20 tahun. Kira-kira ini ibu mau nanya apa coba? Dia bawain hadis ini, terus dia bilang aku punya anak umurnya 17 tahun dan wafat. Kira-kira si ibu ini mau ngomong apa? Hah? Ini hadis kan buat dia ya. Bahwasanya orang tua tuh punya pahala jariah kalau nanti orang tua wafat, si anak doain dia dan itu dapat pahala buat si orang tua. Tapi ini kondisinya sekarang anaknya sudah wafat. Tadi anak ngira ini ibu bakal ngomong, ya Syekh, gimana kalau anakku sudah wafat? Apakah bisa jadi pahala jariah buatku? Kan memang hadisnya buat dia. Bener gak? Ya, tapi anak takjub waktu ibunya nanya, ya Syekh, bisa gak hadis ini dibalik? Kata dia, bagaimana jika aku yang banyak mendoakan dia? Apakah dia dapat pahala dari doa-doaku? Tuh, ibu tuh. Ya, ketika hadisnya buat dia, ini kan hadis buat dia loh. Arahnya tuh lebih banyak untuk dia. Masih sempet buat mikirin anaknya. Subhanallah. Makanya hargain ibu-ibu antum. Kemudian hadis yang beliau bawakan lagi, Rawa Ibnu Majah, meriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah bisanadin hasan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW berkata, innallaha, sesungguhnya Allah, la yarfa'ud darajata lil abdis salih. Sesungguhnya Allah benar-benar akan mengangkat derajat untuk hamba yang saleh fil jannah, di surga. Fayaqul, kemudian ini orang yang diangkat derajatnya sama Allah mengatakan, ya Rabb, anna li hadza, ya Allah, dari mana nih pahala-pahala ini? Jadi ini ada orang saleh nanti di surga, dia tahu-tahu derajatnya naik dan dia ngerasa amalannya nggak ada yang pantas buat hal seperti ini. Ya Allah, dari mana nih kok tahu-tahu aku naik derajat terus. Fayaqulu, maka kata Allah, bistighfari waladikalak, ini sebab istighfar anakmu kepadamu. Ya. Jadi istighfar anak kepada orang tua itu benar-benar manfaatnya sampai. Istighfar ya tinggal antum katakan Allahumma gfir lahu. Jadi antum juga nggak usah ngikut kaum muslimin sebagiannya yang sudah jelas istighfar itu nyampe ke orang tua, mereka malah pilih amalan-amalan lain. Misal bacain Al-Fatihah. Untuk kedua orang tua Al-Fatihah. Nggak usah. Ada gak di dalam Al-Fatihah lafaz doain orang tua? Gak ada. Tapi malah doain diri sendiri kan, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah aku petunjuk yang lurus, jalan yang lurus. Cuman kan niat mereka bagaimana bisa menyampaikan pahala bacaan Al-Fatihah ditransfer ke orang tua. Ini kan hal yang dalam tanda kutip diperselisihkan. Imam Syafi'i mengatakan nggak nyampe, Imam Ahmad bilang nggak nyampe. Daripada sibuk ngabisin waktu terhadap perkara-perkara yang diperselisihkan, nyampe nggak nyampenya nggak tahu. Mending yang kayak gini nih, udah jelas nih. Rasul katakan istighfar tuh nyampe. Istighfar ya dimintain ampunan. Allahumma gfir lahuma. Ya, nggak perlu pakai amalan-amalan yang masih ngegantung. Nyampe nggak nyampenya nggak tahu juga. Ya, mending yang jelas-jelas saja. Istighfari orang tua atau orang yang sudah wafat lainnya. Itu pasti sampai. Ada manfaatnya buat dia. Poin yang ketujuh. Antatasaddaq anhuma ba'da mautihima, bersedekah atas nama kedua orang tua setelah wafatnya. Nah, ini masih setelah wafat ya. Fa fi sahihain, dalam Bukhari dan Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha, anna rajulan, bahwasanya seorang laki-laki qala lin nabi, berkata kepada Nabi SAW. Ini kalau enggak salah laki-laki di sini adalah Sa'ad bin Ubadah. Inna ummi, oh ini yang benar di dalam syarah, Sa'ad bin Ubadah berkata, sesungguhnya ibuku, kata Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah salah satu pembesar kabilah orang Ansor. Ansor kan ada 2 suku kan, Aus sama Khazraj. Anda lupa kalau Sa'ad bin Ubadah siapa? Yang Aus apa yang Khazraj?
Karena satu lagi Sa'ad bin Mu'ad. Inna ummi, sesungguhnya ibuku, uftuliyat nafsuha. Uftuliyat nafsuha maknanya adalah wafat tiba-tiba. Wa adunnuha, dan aku menyangka bahwasanya dia lau takallamat, kalau dia sempat bicara sebentar aja, tasaddaqat, dia mau bersedekah. Ya, jadi dia ibunya ini wafat tiba-tiba dan si anak ngerasa bahwasanya ibunya seandainya enggak wafat tiba-tiba, dia mau ngomong sesuatu, dia pengen sedekah. Terus kata si anak, si Sa'ad bin Ubadah, wahai Rasul, fahallaha ajrun, apakah dia dapat pahala in tasaddaqtu anha, kalau aku bersedekah atas namanya? Qala na'am, kata Rasul, na'am. Nah, ini hadis ini nih nanti yang dijadikan kias. Tuh, pahala sedekah aja nyampe, berarti pahala Al-Fatihah nyampe dong gitu. Mereka mengatakan seperti itu. Sekali lagi, seandainya antum mau main aman, maka ketika doa istighfarin orang tua antum. Pahala yang nyampe ya dibatasi saja, enggak semua pahala nyampe. Kita katakan aja nih pahala sedekah berarti nyampe. Ini pun lihat. Ini pun ada ada indikasi sampainya pahala si anak kepada orang tua, pahala sedekah itu gara-gara kan si anak mengira kalau orang tuanya yang bisa ngomong cuma keburu wafat aja, dia mau sedekah gitu loh. Jadi ada sesuatu yang kayak tanggung gitu loh. Ya, maka nggak perlu dikias-kiasin. Nanti kiasnya kemana-mana. Nanti ada umroh hadiahnya buat orang tua. Ya, walaupun umroh dan haji ada hadis yang lain mengatakan iya. Atau amalan yang lain nanti. Ya, antum zikir buat orang tua nanti ada. Kan? Nanti sholat sunnah buat orang tua. Nanti kemana-mana akhirnya jadinya. Ya, mending dibatasi saja. Amalan-amalan yang memang sampai seperti sedekah atau kurban atau haji dan umroh itu bisa ditransfer. Udah kita batasi saja, nggak usah kemana-mana. Nanti jadi kebanyakan. Yang ke-8, an yasilal muslimu aqribahu. Nah, ini nih. Ini enggak ada di agama lain. Wa asdiqahuma ba'da mautiha. Seorang muslim hendaknya menyambung hubungan kepada saudara-saudara orang tua. Wa asdiqahuma, dan menyambung hubungan kepada sahabat-sahabat orang tua setelah wafat. Hendaknya menyambung hubungan kepada saudara-saudaranya orang tua dan teman-temannya. Ini diantara bentuk bakti setelah orang tua wafat. Nah, ini jarang diamalkan nih. Bahkan kaum muslimin pun jarang tahu amalan ini. Taunya ya bakti berbuat baik, doain. Nah, diantara bakti, antum kunjungin keluarga atau bestinya orang tua antum. Ketika orang tua antum sudah wafat. Kalau masih hidup gimana? Ya kunjungin orang tuanya langsung. Rawah Muslim an Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Dinar an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar. Ini Ibnu Umar yang ngamalin. Annahu kana, bahwasanya dia dulu idza kharaja ila Makkah kana lahu himar. Dia kalau mau keluar ke Mekah dia naik himar. Yatarawwahu alaihi, yang dia naik ke atasnya. Idza malla rukubar rahilati. Sebentar. Nah, intinya dia naik himarnya. Wa imamatun yashuddu biha ra'sahu, dan dia sering pakai imamah yang dengannya ditutup kepalanya. Fabaina huwa yauman, maka pada suatu hari beliau ala dzalikal himar, berada di atas himar, idz marra bihi a'rabiyun, lewat seorang a'rabi. Apa a'rabi? A'rab bukan. Badui, orang Arab pedalaman. Tahu-tahu lewat orang Arab pedalaman. Faqala, kemudian Ibnu Umar ngomong gini, alasta bena fulan bin fulan, kamu ini anaknya fulan bin fulan ya? Jadi ditebak. Fulan ini kan nama anonim ya, kalau dalam bahasa Arab tahu ya. Seperti kalau orang Indonesia sebut saja mawar gitu kan. Nama-nama yang memang gak disebutkan. Nah, Ibnu Umar ngelihat ini Arab lagi jalan ke Mekah, bawa keledai, bawa imamah. Dia nanya, kamu nih anaknya fulan bin fulan ya? Qala bala, kata ini Arab, iya. Fatohul himar. Tuh bayangin, Ibnu Umar langsung kasih himarnya. Apa tadi himar? Keledai. Kalau zaman sekarang apa? Motor, dikasih tuh motor.
Kalau dalam riwayat lain disuruh naik doang. Wallahu a'lam. Wa qala irkab hadza. Nih, naik ini. Wal imamata, dan imamahnya dikasih ke dia. Helm lah, helm full face. Ya. Dikasih ke helm itu tahu bukan harga yang murah juga. Dikasih ke Arab ini. Qala usdud biha ra'saka. Ikat dengannya kepalamu. Faqala lahu ba'du ashabihi. Akhir sebagian muridnya Ibnu Umar berkata, "Ghafarallahu lak." Semoga Allah ampunin kau Ibnu Umar. Atau itu hadzal Arabiyah. Kamu kasih ini orang Badui kan kita tahu lah. Bukan yang terpandang dari sisi dunia. Ngomongnya teriak-teriakan, adabnya agak kurang. Ya. Kau berikan kepada orang Arab ini himaron, seekor himar. Kunta tarawahu alaihi, yang engkau naikin. Wa imamatan kunta tashuddu biha rasaka, dan kau kasih juga imamah yang tadinya buat mengikat kepalamu, berarti sekarang dia kondisinya jalan kaki dan kepalanya tidak tertutup. Dan orang Arab diantara kehormatannya mereka menutup kepalanya. Kata Ibnu Umar apa? Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasul pernah berkata, "Inna min abarril birri." Sesungguhnya di antara kebajikan yang paling bajik, kebaikan yang paling baik, silatar rajuli, seorang laki-laki menyambung hubungan ahlawud di abihi, kepada besti bapaknya. Ya. Ba'da an yuwalliya, setelah wafatnya si bapaknya. Wa inna abahu kana shadiqan li Umar, kata Ibnu Umar. Dan aku tahu nih bapaknya dia itu adalah bestinya Umar. Jadi sebenarnya kata Rasul kan di antara bakti yang paling bakti itu berbuat baik kepada bestinya bapak. Sahabat orang tua antum. Atau kalau misalnya ada kerabat yang lebih suka lagi ke kerabat orang tua antum. Ini Arab bukan bestinya bapaknya loh. Tapi anaknya bestinya bapaknya. Itu aja dapat motor. Antum bayangkan seandainya Ibnu Umar ketemu bapaknya, bisa lebih baik lagi. Dan antum bayangkan gimana Ibnu Umar sama bapaknya, pasti lebih baik lagi. Ya, kayak gini aja agak jauh kan sebenarnya. Ya, dia masih bisa mengatakan, "Oh, itu kan anaknya besti bapak saya." Enggak masuk dong ke hadis, bisa dia ngomong gitu. Cuma dia masih totalan dalam beramal. Di antara keberkahan amalannya, cerita ini sampai ke kita melalui murid-muridnya, sampai ke ditulis di kitab dan kita baca sekarang. Ya, dan dia dapat pahala atas ilmu ini. Al ilmu yuntafa'u bi tadi. Yang ke-9, ziaratu kuburihima ba'da mautihima, menziarahi kuburnya setelah wafat keduanya. Rawah Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Meriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala zaron Nabi sallallahu alaihi wasallam qabra ummihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam menziarahi kuburan ibunya. Fabaka, kemudian beliau menangis. Fabaka man haulahu, dan beliau pun dan nangislah orang-orang, dan hal tersebut membuat menangis orang-orang yang di sekitar Rasulullah SAW. Perhatikan, Rasulullah SAW menziarahi ibunya bukan dalam keadaan sengaja. Beliau mau pergi, kalau nggak salah mau ke Madinah atau dari Madinah mau ke Mekah, ana lupa. Kalau nggak salah dari Madinah mau ke Mekah, lebih kuat ke situ. Kemudian dia ingat ibunya pernah dikubur di situ. Ibunya Rasulullah SAW wafat ketika Rasulullah SAW kalau nggak salah umur 4 atau 5 atau 6. Dalam 6 ya. Dalam keadaan mereka lagi berdua berhijrah. Safar. Tuh bayangin tuh anak kecil. Ya, ada seperti Rasulullah SAW. Bapaknya wafat sebelum lahirnya dia. Kemudian diurus sama ibunya doang. Single parents. Kemudian tuh ibu wafat ketika lagi safar. Tuh bayangin gimana kondisi itu anak. Ya, habis itu nanti diurus sama kakeknya, disayang, kakeknya wafat. Terakhir sama pamannya, baru agak panjang diurus sama pamannya, tapi dimusuhin kaumnya. Nggak ada manusia yang lebih berat musibahnya atau ujiannya daripada Rasulullah SAW. Baru dakwah, baru aja mulai dakwah, dimusuhi sama omnya, yang omnya itu besannya Abu Lahab. Abu Lahab itu besan Rasulullah SAW.
anaknya Rasul SAW banyak jadi istrinya anaknya Abu Lahab. Karena Abu Lahab nggak suka kan sama dakwah Rasul. Ketika dia baru di bukit yang beliau panggil orang Quraisy, Abu Lahab langsung mengatakan, celaka kau. Dengan hal ini kau kumpulkan kami. Kemudian langsung dicerai anak-anaknya. Ceraiin anak-anaknya Muhammad. Ibaratnya Abu Lahab ngomong sama anak-anaknya kayak gitu. Dakwah pertama anaknya jadi janda semua. Untuk bayangin. Berat kondisinya. Beliau ketika dari Madinah ke Mekah, dia ingat dulu ibunya pernah dikubur di satu tempat. Akhirnya dia ziarah kubur ibunya dalam keadaan lagi lewat. Jadi nggak ada niat dari awal. Ya. Kemudian akhirnya beliau menangis dan hal tersebut membuat menangis orang-orang di sekitarnya. Faqala, kenapa Rasulullah SAW menangis? Rasul katakan, ista'zantu rabbi, aku minta izin kepada Rabbku fi an astaghfirullah, untuk aku beristighfar kepada ibuku. Falam yu'zanli, tapi tidak diizinkan untukku. Berarti apa? Kenapa Rasul enggak diizinkan untuk beristighfar kepada ibunya? Karena ibunya kafir. Alhamdulillah ibu antum enggak kafir. Beliau orang terbaik, ibunya kafir. Wastazantuhu fi an azura qabraha. Ya udah, tapi aku minta izin aja untuk menziarahi kuburannya. Faudinali. Kalau kayak gini aku diizinkan. Cuma sekedar ziarahin. Tapi tanpa didoain. Dan ini kan juga melembutkan hati. Ya, menziarahi sampai para ulama mengatakan termasuk melembutkan hati antum ziarah ke kuburan orang-orang kafir. Lihat keadaannya, terus renungi, antum masih hidup dapat hidayah. Mereka sudah mati dalam keadaan tidak punya hidayah. Itu melembutkan hati tuh. Karena tujuan ziarah kubur yang pertama itu melembutkan hati, mengingat kematian, bukan yang macam-macam. Kalau cuma doain, nggak usah ke kuburan. Makanya tujuan ziarah kubur bukan doain, tapi benar-benar untuk mengingat kematian. Kalau cuma doain, nggak usah ke kuburan. Dimanapun sampai doaan tuh. Fazurul kuburo, kata Rasulullah SAW setelah beliau mengatakan seperti itu, maka ziarahilah kubur-kubur. Fa innaha tudzakirul maut, karena sesungguhnya hal tersebut mengingatkan terhadap kematian. Lihat tuh, tujuannya itu bukan doain. Ya, dan ingat Rasulullah SAW ziarahi kubur ibunya, tadi anak ulang sekali lagi, dalam keadaan lagi lewat kebetulan, kemudian teringat minta izin ya. Makanya sebagian saja mengatakan tidak boleh ziarahin kubur khusus terhadap orang tertentu. Misalnya ibu antum dikubur di tempat yang jauh, misalnya, kalau melalui pendapat ini, ya, antum nggak boleh ziarahin kuburnya kalau di dekat rumah antum ada kuburan yang lebih dekat. Karena tujuan ziarah kubur benar-benar cuma sekedar mengingatkan kematian. Kalau mengingatkan kematian, maka datangin kuburan paling dekat rumah, walaupun nggak ada kuburan orang tua misalnya. Ini sebagian ulama ada berpendapat kayak gini. Kenapa? Karena khawatir melemahkan hati. Ketika antum ziarah kubur ada yang dekat, tapi pengen ke kuburan orang tua, nanti bakal banyak alasan. Ya, kenapa antum ngotot pengen ziarahin kubur orang tua, mau doain dari rumah bisa. Nanti antum akan keluarin lagi alasan, tapi saya kangen. No, udah penyakit tuh kalau udah kangen tuh. Kangen orang yang sudah wafat, doain aja dari rumah, nggak perlu datang. Nanti kalau udah datang, hati bisa lemah, nginget lagi, sedih lagi. Nanti berdoa di situ, berdoa minta sama Allah berasa lebih khusyuk. Nah, kalau udah berdoa berasa lebih khusyuk di kuburan bahaya tuh. Udah pintu-pintu kesyirikan udah masuk di situ. Walaupun tidak sampai syirik ya. Nanti dia akan ngerasa doa di kuburan lebih afdol daripada di masjid. Nanti terus syaitan akan bermain. Dia akan merasa doa di kuburan lebih mustajab daripada di masjid. Nanti syaitan bermain terus, dia akan mengatakan doa kepada Allah melalui ahli kubur lebih afdol lagi daripada di masjid, daripada doa langsung. Nah, udah tuh. Tawasul kepada orang mati berarti. Jadi kuburan ini pintu fitnah. Makanya sebagian ulama mengatakan enggak perlu, benar-benar tujuan mengingat kematian. Ziarah kubur adalah benar-benar hanya sebatas mengingat kematian. Ya, dan dari sini juga tadi diambil faidah bahwasanya ibunya Rasulullah SAW
orang kafir. Bagaimana dengan ayahnya? Kafir juga. Mengetahui ayah dan ibunya Rasulullah SAW kafir atau kafirah, ya, bukanlah hal yang tabu. Bukan hal yang ini nggak pantas dibahas nih. Ini kan keluarga Rasul. Benar, kita juga sedih terhadap kenyataannya. Cuma ini untuk menjelaskan kepada antum betapa pentingnya tauhid. Kalau orang nggak bawa tauhid, mau nasabnya bagus, bagaimana antum sudah hafal hadisnya? Man batta bi amaluhu lam yusri bihi nasabu. Orang yang lambat amalnya, nasab nggak bisa nolong. Makanya dalam riwayat yang lain di sirah biasanya Rasul ceritakan zaman sebelum Rasul diutus ada 4 orang yang jiwanya hanif, jiwanya lurus, lempeng. Ya, jiwanya lempeng, tapi dia nanti enggak ikut-ikutan kesyirikannya orang musyrik, orang Quraisy. Jadi ketika orang Quraisy tawaf dengan kalimat-kalimat kesyirikan, dia nggak mau ikutin sampai dia dimusuhin sama orang-orang Quraisy. 4 orang ini. Yang nanti kata Rasul 4 orang ini nanti dibangkitkan dalam keadaan mereka cuma berempat, nggak punya teman lain, karena seolah-olah mereka beragama dengan agama mereka sendiri. Mereka mau beragama dengan agama Ibrahim, sudah dirusak. Mereka cari agama yang benar, nggak dapat. Cuman hatinya lurus. Dia bilang ini nggak boleh nih, masa Allah dipersekutukan dengan patung-patung dan sebagainya. Akhirnya mereka berempat ini menyendiri. Salah satu dari 4 orang ini Waraqah bin Naufal, pamannya Khadijah. Cuman pamannya Khadijah dia lebih nempuh jalan jadi Nasrani yang lempeng. Makanya ketika Rasul baru dapat wahyu tuh kan mendatangi Waraqah, diantarin sama Khadijah, mendatangi Waraqah, kemudian kata Waraqah itu adalah Jamus itu maksudnya Jibril yang mendatangi Musa. Terus kata Waraqah, seandainya aku masih hidup tatkala kaum mengusirmu, maka aku akan berada di barisanmu, kata Waraqah. Tapi dalam keadaan mata sudah buta, tua banget. Akhirnya nggak lama setelah dia ngucapin itu, besok-besoknya wafat. Ini kata para ulama, ini syahadatnya dia. Seolah-olah dia sudah masuk Islam tuh. Seandainya dia nggak ngucapin ini juga, dia dalam keadaan lempeng lurus akidahnya. Karena kata Rasul dia di antara 4 orang ini. Di antaranya Waraqah bin Naufal, ada satu lagi Zaid bin Haris kalau nggak salah, duanya Anda lupa nih. Seandainya orang tua Rasul lempeng, pasti Rasul tambahin jadi 6 orang. Bener gak? Ya, cuma Rasul nggak sebutin Abdullah bin Abdul Muttalib sama Aminah. Beliau cuma bilang 4. Nah ini diantara bukti lagi Rasul SAW orang tuanya kafir. Ya, makanya antum beruntung terhadap keadaan hidayah yang Allah justru nggak kasih kepada ibu dan bapaknya orang terbaik. Orang tua Rasul SAW, orang tua dari anak yang anaknya itu manusia terbaik udah secara mutlak, tapi nggak dapat hidayah. Orang-orang kayak kita malah dapat hidayah. Yang ke-10, poin ke-10. Adamu munadatil ab wal bismaihima. Tidak memanggil ayah dan ibu dengan kedua namanya. Ini urf aja ya. Jadi misalnya nama antum, orang tuanya misalnya Parjo misalnya. Ya, antum manggil abah antum Pak Jo gitu. Nah, ini enggak boleh tentu ya. Ini hanya misalnya ya. Kalau ada kesamaan nama itu ana enggak tahu tuh. Rawal Bukhari, meriwayatkan Imam Bukhari fil Adabil Mufrad, dalam Adabul Mufrad bisanadin sahih dengan sanad yang sahih mauqufan, hadisnya mauquf an Abi Hurairah. Kalau mauquf itu berarti hadisnya cuman sampai sahabat. Annahu ra'a rajulain, bahwasanya beliau melihat melihat 2 orang laki-laki, faqala li ahadihima, maka beliau berkata kepada salah seorang dari keduanya, ma hadza minka, siapa nih orang di sisimu? Jadi beliau melihat 2 orang laki-laki. Yang ditanya yang muda, nanya siapa nih? Ini orang di sisimu tuh, dia itu siapanya kamu gitu loh. Nah bahasanya gitu lah, dia itu siapanya kamu. Faqala abi, dia itu bapakku. Faqala, kemudian kata Abu Hurairah, la tusammihi bismihi, jangan panggil dia dengan namanya, wala tamshi amamaha, jangan berjalan di depannya, wala tajlis qablaha, jangan duduk sebelum dia duduk. Ini diantara adab kepada orang tua. Tadi antum tidak memanggil namanya, tidak juga berjalan di depannya, dan tidak duduk sebelum dia. Kalau datang ke rumah orang,
tamu, misalnya antum bertamu sama abah antum ke rumah orang, antum jangan duduk kursi sebelum bapak antum duduk. Ya. Begitupun jangan jalan di depannya kecuali ada maslahat ya. Kalau misalnya mau nyebrangin jalannya tentu antum harus jalan di depannya. Dan di antara juga ada tambahan juga, jangan juga berdiri sebelum dia berdiri keluar majelis. Ini kan tadi jangan duduk sebelum dia duduk. Begitupun pas berdiri, pas ninggalin majelis, jangan antum berdiri sebelum dia yang berdiri duluan. Yang ke-11. Nah ini insya Allah habis nih hari ini. Adamul intisab li ghairil walidain. Tidak boleh bernisbat kepada selain kedua orang tua. Misalnya antum orang tuanya fulan, antum nggak boleh anak ini ibnu Alan, anaknya Pak Alan, harus fulan antum. Walaupun orang tua kafir, tetap nisbatnya kepada orang tua. Seperti Ali bin Abi Thalib. Abu Thalib siapa? Muslim apa kafir? Kafir qadarullah. Tapi nisbatnya nggak lepas. Fa fi sahihan an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la targhabu an abaikum. Jangan kalian benci kepada bapak kalian. Nah, benci kepada bapak kalian di antara maknanya adalah jangan malu menisbatkan diri kepada orang tua. Ya, jadi mungkin sedikit lah orang yang ketika ditanya kamu benci gak sama bapakmu? Benci gitu kan? Nggak mungkin orang ngomong kayak gini. Tapi di antara bukti kebencian anak kepada orang tua, dia malu ternisbatkan dengan bapaknya. Ya. Nah, ini seperti di film-film tuh. Kalau di film-film banyak tuh kejadian tuh. Bapaknya tukang beca dia malu. Ini di antara sifat roghbah anil aba. Benci kepada bapak. Cuman nggak mungkin mengungkapkan saya benci sama bapak saya, nggak mungkin. Nggak akan ada yang ngomong kayak gitu. Tapi di antara ciri-ciri seorang anak benci kepada bapaknya, dia malu ternisbatkan kepada bapaknya. Faman roghiba an abi, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang benci terhadap bapaknya, fahuwa kufrun, maka itu adalah perbuatan kufur. Tentunya kufur dengan kebenaran dan kufur dengan nikmat. Bukan kufur langsung jadi kafir ya, tapi mengkufuri nikmat. Makanya Zaid, anak angkatnya Rasulullah SAW, Zaid bin Harithah, dulu dipanggil Zaid bin Muhammad karena saking nempelnya itu Zaid sama Rasulullah SAW. Anak angkatnya Rasul, tapi Rasul larang harus disebut Zaid bin Harithah. Sampai suatu hari Harithah ini bapaknya si Zaid datang ke Rasul minta anaknya. Ya, ini anakku wahai Muhammad. Allah masuk Islam apa enggak? Kembalikan dia kepadaku. Anak angkatnya Rasul, Zaid bin Harithah. Nanti yang Zaid ini punya anak lagi namanya Usamah bin Zaid, yang jadi panglima perang di usia 18 tahun. Kata si Harithah ini, wahai Muhammad, kembalikan anakmu ini. Anak angkatmu, ini anak kandungku. Kata Rasul, dia udah dewasa. Tanya saja sama dia. Kalau dia mau sama kamu silahkan. Kalau dia mau sama aku, ya ridhoilah. Zaid bin Harithah milih sama Rasul SAW. Wa fi sahihan, masih di poin yang sama. An Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul SAW berkata, manid da'a ala ghairi abihi. Nah, ini sebaliknya nih. Barang siapa mengaku-ngaku kepada selain bapaknya. Tadi kan dia benci sama bapaknya, dia enggak ngakuin. Sekarang dia mengaku-ngaku kepada nasab yang lain. Ya, fahu wa huwa ya'lamu annahu ghairu abi, padahal dia tahu itu bukan bapaknya. Fal jannatu alaihi haram, maka haram surga atasnya. Tentunya kalau dia mukmin nanti ya masuk surga ya. Cuma maksudnya tidak masuk surga secara langsung. Di antara sifat ini dan juga hadis sebelumnya, benci sama bapak dan mengakui bapak-bapak yang lain, di antaranya juga antum benci sama suku antum sendiri dan mengaku suku yang lain. Hati-hati tuh. Ya, kita tahu di Indonesia mungkin ada beberapa suku yang dianggap kurang baik. Dan antum qadarullah dari suku itu, misalnya. Antum enggak boleh malu untuk ngakuin itu, dan antum enggak boleh ngaku-ngaku suku yang lain. Ya. Anda enggak bisa kasih contoh. Anda enggak bisa kasih contoh, nanti takutnya suku tersebut makin jelek di mata antum. Cuma ada beberapa suku di Indonesia, orang nganggapnya itu bukan suku yang bagus. Atau suku Anda sendiri lah, suku Cina misalnya. Ya. Anda enggak boleh mengatakan Anda sudah Islam bukan Cina lagi. Enggak, Anda tetap orang Cina. Dari suku. Enggak boleh mengaku yang lain. Palembang misalnya, kan Palembang mirip-mirip juga mukanya. Atau Manado.
Ya, jawabnya udah nggak mungkin lah. Kelihatan banget gitu. Kan nggak boleh. Atau suku-suku yang lain lah yang dianggap negatif. Kalau lah antum lahir dari suku itu nggak boleh malu mengakuinya. Kalau ditanya ya nggak perlu juga disebut-sebut kalau antum nggak ditanya. Misalnya nggak ditanya terus atau ngomong ana orang ini nih, ana nggak usah. Kalau lah ditanya ya akui saja, nggak perlu ngelak dan menganggap suku yang lain sebagai suku antum. Karena antum minta gak terkait ini? Lahir pengen jadi anaknya Raffi Ahmad misalnya. Enggak. Ya. Orang tua siapa? Suku antum tidak minta. Ya. Dan apa-apa yang antum tidak minta berarti itu Allah yang pilihkan. Kalau Allah sudah pilihkan jangan ditentang. Yang terakhir, poin ke-12. Allah yatasabbaba fi syatmihima. Tidak saling mencela. Fi syatmihima, Sultan. Tidak menjadi sebab terhadap orang lain mencela kedua orang tua antum. Nah, gimana jadi sebab? Kok bisa antum jadi sebab orang lain cela orang tua antum? Tahu gak? Tidak menjadi sebab bagi orang lain untuk mencela orang tua kita. Bisa gak antum jadi sebab orang tua antum dicela sama orang lain? Bisa gak? Bisa. Apakah dengan cara apa misalnya? Antum jelek-jelekin orang tua sendiri akhirnya orang tua antum dicengin? Ya nggak mungkin. Sedikit kemungkinannya kayak gitu. Nah, apa coba? Ini sering dilakukan nih sama anak-anak seumuran antum. Ngatain orang tua. Gara-gara antum ngatain orang tua, temen antum ngatain orang tua antum. Antum jadi sebab orang tua antum dikatain. Fafis sahihain An Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min akbaril kabair, di antara sebesar-besarnya dosa besar, an yal'anar rajulu walidayhi, seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Sahabat bingung lah. Ya Rasulullah, wa kaifa yal'anur rajulu walidayhi? Gimana seseorang bisa melaknat orang tuanya? Kok bisa? Ada yang kayak gitu? Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yasubbu rajulu abar rajul. Seorang mencela bapaknya orang lain, fayasubbu abahu yasubbu wa yasubbu ummahu. Akhirnya itu orang lain mencela ibu dan bapaknya. Antum berarti jadi sebab orang tua antum dicela kalau ngatain orang tua orang lain. Apalagi nyela langsung, lebih besar lagi dosanya tentu. Jadi sebab aja dosa. Apalagi benar-benar antum mencela langsung orang tuanya, lebih besar lagi dosanya. Dan zaman sekarang ada aja pasti keadaan kayak gitu. Anak yang benar-benar mencela langsung. Nah, ini juga nanti jadi kaidah dalam Islam bahwasanya menutup pintu-pintu keburukan atau melakukan hal yang mengantar kepada keharaman termasuk haram. Tadi antum dianggap durhaka ketika antum mencela orang tua orang lain loh. Kenapa? Karena itu jadi sebab orang lain akan jadi mencela orang tua antum. Berarti terhitung durhaka. Sama kayak zina. Zina itu apa? Zina itu hubungan suami istri yang dilakukan sebelum suami istri, kan gitu kan? Simpelnya. Cuman apakah yang haram ketika berhubungan saja atau mendekatinya sudah haram? Mendekatinya sudah haram. Ya, pokoknya udah ngarah kepada keharaman itu diharamkan oleh Allah. Begitupun kesyirikan. Doa di kuburan, doa sama Allah. Ya, ini perkara yang menuju kesyirikan. Walaupun belum syirik, ini sudah diharamkan oleh Allah. Doa di kuburan walaupun doanya sama Allah sudah diharamkan. Antum tahu zina di bawahnya syirik kan? Ya, kalau zina saja dilarang mendekatinya, apalagi kesyirikan. Wallahu alam. Bab orang tua ini ya Allah takdirkan ya. Ana baca duluan. Padahal ana kemarin tuh ingatnya jilid kedua tuh yang pertama bab ini. Ternyata bukan. Jadi ini udah agak setelahnya. Bab pertama nanti harusnya yang dipelajari adalah adab hari Jumat. Ya memang Allah takdirkan lah untuk antum dengar duluan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.